Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vicky dalam acara podcast LP2M Macerita. Kali ini karena kita dalam suasana pendaftaran mahasiswa baru, jadi kami mengundang salah satu mahasiswa yang sudah terdaftar di Yayan Parepare. Selamat datang untuk Adinda. Coba memperkenalkan dirinya. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Basir. Saya berasal dari Kalimantan Selatan dan saya termasuk salah satu mahasiswa Yayan Parepare yang sekarang menjalani pendidikan akan menempuh semester 4 insyaallah. Kalau boleh tahu, prodi apa gitu? Saya mengambil prodi manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Itu berada di fakultas apa? Di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke, jadi adik Basir tadi ini adalah mahasiswa semester 3 yang akan naik ke semester 4, mahasiswa manajemen dakwah. Oke, tadi saya dengar bahwa berasal dari Kalimantan. Dari Kalimantan menuju Yayan Parepare. Coba ceritakan dari mana kita tahu bahwa ada namanya Yayan Parepare. Oke. Awalnya itu saya tidak tahu menahu soal kampus Yayan Parepare ini. Setelah saya selesai pondok, saya ingin meniatkan bahwa akan merantau di Parepare. Parepare. Okay. Dan saya niat pertamanya itu memang ingin masuk pondok pesantren di Tahfizul Quran. Oh, jadi bukan mau kuliah dulu? Bukan. Oke. Untuk kuliah tidak ada niat sama sekali pada saat itu. Saya niatnya memang selesai saya di pondok pesantren, saya akan melanjutkan pondok pesantren Tahfizul Quran di Parepare. Jadi pada saat itu tidak ada niatan untuk kuliah. Dan saya tahunya kampus Yayan Parepare ini ternyata ustaz yang bina saya itu mahasiswa dari sini. Oh, jadi ada alumni? Jadi ada alumni dari Yayan Parepare itu, dan itu yang mengajarkan saya tentang menghafal juga. Oh, dan saya tahunya Yayan Parepare itu ternyata ustaz saya itu mahasiswa dari Yayan Parepare. Oke, jadi tahunya dari ustaznya, akhirnya berganti haluan dari mau masuk pondok tahfiz kembali, mau memperdalam hafalannya, kemudian mendaftar jadi mahasiswa. Okay. Dan itu juga saya dikasih motivasi oleh salah satu seorang dosen di sini. Sebut saja Ustaz Budiman. Oke, Ustaz Budiman. Beliau yang memotivasi saya agar berkuliah di Yayan Parepare. Oke. Makanya pada saat itu saya bulatkan untuk menempuh pendidikan saya di kampus Yayan Parepare. Oke, menarik ini karena dari Kalimantan, dari mahasiswa pondok kemudian menuju ke Yayan Parepare. Berarti kita jauh dari orang tua dong kalau begitu. Ya, jauh dari orang tua. Oke, jauh dari orang tua. Kalau boleh tahu berapa ki bersaudara? Saya 8 bersaudara. Dan saya anak terakhir. Anak terakhir dari 8 bersaudara. Dari 8 bersaudara. Jadi ketika Basir mau merantau ke Parepare, minta izin ke orang tuanya bagaimana? Jadi sebelum saya merantau itu, untuk orang tua, ibu, itu memang sudah meninggal sejak saya masih SD. Oke, ibu sudah tidak ada. Ibu sudah tidak ada pas saya masih SD. Oke. Setelah saya SD, saya masuk pesantren. Disitulah bapak juga tidak ada. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa Basir ini yatim piatu. Ya, yatim piatu. Saya merantau memang sudah tidak ada orang tua. Oke. Jadi sudah tidak ada orang tua. Jadi izinnya ini ke kakak? Ya, izinnya ke kakak. Dan itu dukungan juga dari kakak. Oke. Oke, menarik ini. Karena Basir adalah satu-satunya, bisa kita anggap, yang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Iya. Oke. Motivasinya selain tadi dari Ustaz Budi dan dari pembinanya tadi, yang alumni sini, apa yang mendorong tiba-tiba? Motivasi saya juga ingin berkuliah. Saya dapat bedakan, sebelum saya kuliah itu saya tidak ada wawasan, tidak ada relasi dari teman-teman, lingkungan saya tidak menyebar luas. Tetapi setelah saya berkuliah, saya melanjutkan pendidikan saya, ternyata saya banyak mendapatkan pelajaran dari teman-teman, motivasi dari orang-orang sekitar, relasi yang bertambah, wawasan yang semakin tinggi.
dan bisa mengembangkan potensi dan pengembangan diri kita. Oke, tadi Basir mengatakan bahwa ke Parepare merantau kemudian berkuliah. Yang ini saya tanyakan, ini biayanya dari mana untuk berkuliah di IAIN Parepare? Apakah Basir ini penerima beasiswa, dan juga bagaimana sekarang Basirnya tinggal di mana? Begitu. Oke. Jadi sebelum saya kuliah itu memang saya sudah mengajar di salah satu masjid. Saya mengajar dan saya juga sekaligus imam masjid. Di masjid apa? Di Masjid Nurul Mukhlisin. Nurul Mukhlisin. Ya. Oke. Jadi dananya itu berasal dari celengan saya sebenarnya. Oh, jadi saya memang celengkan untuk persiapan. Walaupun sebenarnya pada saat itu tidak ada persiapan untuk kuliah, tapi saya niatkan memang akan ada manfaatnya nih celengan saya nantinya. Dan ternyata alhamdulillahnya saya juga dapat beasiswa dan dibantu dengan orang-orang yang katanya kamu bisa mendaftar beasiswa, kalau memang kamu punya rezeki kamu pasti akan mendapatkannya. Oke. Jadi selain dari menempuh ilmu pendidikan tinggi, kita juga sebenarnya dapat rezeki dari kampus. Itu alhamdulillahnya, jadi ada plus-plusnya. Beasiswa apa tadi? Saya memperoleh beasiswa KIP. Beasiswa KIP. Oke, diterima per semester ya? Per semester ya, sekitar 6.600.000. 6.600.000. Terus dimanfaatkan bayar kuliah, terus kehidupan sehari-hari juga begitu. Kalau boleh tahu, Basir ini kemarin masuk ke Yayan Parepare itu jalur apa? Jalur mandiri. Jalur mandiri. Kalau tidak salah saya ya yang kemarin ini. Saya pertama kali bertemu dengan Kak Vicky. Pada saat itu data saya tidak bisa connect, tidak bisa masuk di kampus. Oh iya, tidak bisa masuk ya. Tidak bisa masuk di kampus. Saya bingung ini. Bagaimana caranya ini? Jadi pada saat itu saya di Japri, silahkan datang ke kampus besok sekitaran jam 9 sampai jam 10 pagi, ketemu sama saya, kita sama-sama masukkan datanya ke kampus. Jadi pengalaman Basir kemarin ini waktu beliau jadi maba agak kesulitan, jadi kami undang untuk datang ke kampus, terus kami layani dengan program one day one service kalau tidak salah itu hari, dan alhamdulillah saya juga agak terkaget-kaget ketika mendengarkan ceritanya. Dia datang ke Parepare dengan keadaan begini, orang tua dua-duanya sudah tidak ada, tapi punya semangat kuliah yang begitu luar biasa. Saya kira bahwa saya bisa menganggap bahwa banyak keterbatasan dari Basir dari segi ini kan jauh dari Kalimantan ke Parepare, itu yang pertama. Terus orang tua sudah tidak ada. Apa motivasi yang kita bisa berikan kepada teman-teman, terutama ini yang baru-baru mau masuk, tentang pendidikan tinggi yang sudah ada dananya, yang ada orang tuanya lengkap, yang dekat aksesnya dan IAIN Parepare? Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Untuk teman-teman, ketika punya niat untuk belajar, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengajar. Karena kalau takut untuk gagal, itu adalah sebuah perjalanan untuk menuju keberhasilan. Jadi harus berproses, harus sama-sama mengejar apa yang kita inginkan, agar nantinya itu bisa membanggakan terutama orang tua dan orang-orang sekitar kita. Apakah salah satu berkuliah ini merupakan pembuktian kepada orang tua bahwa saya juga bisa, meskipun orang tua sudah tidak ada? Begitu. Bukti yang saya berikan sebagai kebaktian saya kepada orang tua saya adalah salah satu permintaan beliau, memang saya ingin menjadi imam masjid. Oke. Itu yang bukti yang betul-betul saya bisa berikan atas keberhasilan saya untuk saat ini. Oke. Dan setiap ayat ataupun bacaan yang saya lantunkan itu saya memang niatkan untuk pahalanya kepada orang tua saya. Luar biasa ini. Jadi ada motivasi lainnya meskipun orang tua sudah tidak ada. Kakak-kakak yang lain ini sudah berkeluarga semua ya atau bagaimana? Ya. Jadi betul-betul Basir di sini sendirian? Saya betul-betul sendiri di sini dan hanya orang-orang yang bisa mendukung saya, yang bisa memotivasi saya agar bisa bertahan di perantauan ini. Salah satunya ini teringat sekali waktu Basir, dan saya selalu ingat sama ini anak. Malahan kemarin waktu ketemu, kemarin kayaknya saya kasih tau kan, bilang daftar KIKIP waktu di masjid bilang daftar KIKIP karena sungguh luar biasa perjuangannya beliau. Beliau ingin berkuliah dengan segala macam keterbatasan, tapi hakul yakin. Hakul yakin. Ada Allah. Ada Allah. Apalagi sesuatu yang baik akan memperoleh yang baik juga. Iya. Itu luar biasa sekali.
motivasi dari teman kita. Jadi untuk mahasiswa baru atau mahasiswa yang sudah berkuliah, kalaupun ada keterbatasan ekonomi, tak yakin saja, dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, yakinkan bahwa saya bisa, dan ketika itu diyakinkan, insya Allah rezeki kita akan terbuka dengan sendirinya. Terima kasih banyak untuk Basir pada pagi hari yang cerah ini. Mendadak sebenarnya saya panggil Basir karena saya teringat bahwa ada salah satu mahasiswa kita yang bisa menginspirasi dengan segala keterbatasannya. Dia bisa berkuliah dan kita lihat nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan Basir akan menjadi alumni. Saranku lagi untuk kita lanjut ke S2. Jangan berhenti di S1 saja. Siap? Insyaallah. Insyaallah. Itu saja, terima kasih banyak untuk pertemuan kita pada hari ini di podcast LP2MA Cerita. Saya Vicky berserta tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.